gue yakin bisa maju, emang udah maju sih. Dan bisa maju itu karena Bim Bim kayak begitu gitu, dia sosok figur leader yang bagus gitu, yang baik gitu loh, yang disiplin, semacam semacam mafia lah dia. Kayak cakrawala gitu, maksudnya mengayomi dunianya gitu. Jadi apapun yang ada di Slank tuh sebenarnya dunianya Bim Bim. Vokalis yang paling asik menurut gue Kakak sih di sini gitu, di Indonesia ya. Dulu pas gabung sama Slank tuh dia masih pakai celana pendek. Dia bisa jadi pusat perhatian di antara yang lain-lain karena unik. Gue masuk Slank 88 ya. Dan terus aja sampai mulai rekaman sampai album kelima itu gue terus masih. Waktu itu Slank juga masih band biasa gitu ya, masih band yang mungkin dikenal cuma di Jakarta doang. Jadi waktu itu gue masih SMA. Jadi gue bingung gimana, gue kan masih sekolah gitu. Jadi waktu itu posisinya gue lagi sekolah di Medan. Gue lagi liburan ke Jakarta, tiba-tiba Slank narik gue. Cuman mereka janji gue di sekolahin di Jakarta tetap gitu. SMA kelas 1 gue gabung sama Slank. Tahun berapa? Tahun 89 kalau nggak salah. Yang ngajak gabung dulu si Pai sama Bim Bim. Jadi kita latihan di tempatnya Bim Bim waktu itu di Potlot. Kelas 2 deh kalau nggak salah, kedua SMA. Si Bim Bim ngajakin gue bikin band. Si Bim Bim dilarang main band waktu itu. Nggak boleh main. Akhirnya kita latihan di luar gitu loh. Bawa alat sih, ngumpet-ngumpet latihan. Jadi niat awal bikin Slank adalah pengen punya lagu sendiri. Jadi sejak 83 waktu gue umur 17 tahun gue ngebentuk Slank. Waktu itu sama Denny, Bongki, sama Erwan, sama Kiki, anak SMA 4 sama anak perguruan Ciki. Slank itu dari temen-temen yang ngasih nama itu kan. 80s tuh ada sebutan slangean gitu. Terus abis manggung dia bilang, ya ini sih bukannya band rock and roll nih, band slangean gitu ya. Slangnya nggak pernah mirip. Dari ledekan teman-teman itu akhirnya asik juga nih kalau kita penggal jadi kata slang. Oke, nggak apa-apa. Asik juga namanya nih. Apa keren nih. Kalau gue emang dikasih surat gitu loh, dikasih surat sama Bim Bim, emang surat pemecatan lah istilah kasarnya. Tiba-tiba ada surat gitu, loh kok jadi begini? Wah, udah ngawur lagi nih, pikirannya udah ngawur lagi nih. Di satu sisi sebenarnya ada benarnya juga si Bim Bim. Si Bim Bim gini nggak percaya gue. Tapi emang waktu itu sih kondisinya emang egonya gue terutama ya. Anak-anak tuh waktu itu egonya emang tinggi sekali kan. Ya kalau menurut gue sih itu proses lah gitu. Alhamdulillah sekarang udah asik sih. Kalau buat gue sih ya bersyukur lah ada kejadian kayak gitu. Paling nggak hikmahnya buat gue udah bisa dapet gitu sekarang. Gue sih sebenarnya gue protes ya waktu itu. Maksudnya protes dalam arti kata, kalau ada tindakan kayak begini sebenarnya kan mesti musyawarah dulu dong. Terutama hikmahnya tuh gue bisa berhenti drugs. Yang menyatukan manusia untuk tetap bersama-sama adalah tujuan hidupnya kemana. Ya, akhirnya karena kesibukan, karena tujuannya beda-beda, nggak bisa dipertahankan gitu. Karena ada dua pilihan, bubar atau terus tapi kita terpaksa amputasi istilahnya. Ya, mendingan gitu. Itu yang susah mempertahankan suatu kelompok adalah harus punya konsentrasi di satu rumah yang sama dengan tujuan rame-rame. Secara resmi sih gue nggak pernah sekolah musik gitu sekarang. Cuman ya pernah belajar musik. Guru gue itu Abdi. Gue dulu SMA tuh gue punya grup. Itu mainnya sama Abdi, gitaris Abdi waktu itu, bawain Iron Maiden waktu itu. Kakak saya ada yang musisi, saya suka ikut melihat mereka main. Saya tertarik, terus di rumah ada gitar, saya suka main-mainin. Mungkin sekitar umur 3-4 tahun nyokap gue tuh beliin gue piano kecil-kecil gitu buat kakak gue, tapi gue yang mainin dan itu dan nadanya udah benar. Gabung dengan Slank pertengahan tahun 97. Waktu itu saya lagi sering jadi additional player. Terus diajak sama Ivan ngajak jam session di Potlot. Saya datang aja. Ternyata mereka lagi mau audisi gitaris. Di sana udah ada Rido juga. Mereka sebenarnya mau audisi salah satu dari dua, Abdi atau gue gitu.
Tapi gue nggak tahu gimana jadi kepilihnya dua-duanya. Setelah album keluar ada sampulnya, dan di cover album itu ada tulisan slang titik 2 gak bim kakaknya, ada nama gue di situ. Berarti gue udah di slang. Kalau masalah drugs itu hanya kecelakaan itu ya. Justru karena kejujuran kita bilang kita dulu pemakai dan sekarang berhenti, padahal dulu mana ada yang tahu kita pakai kan. Justru itu adalah semangat anak-anak muda yang lain yang accident atau yang kecelakaan kena narkoba, itu bukan aib gitu. Malah jadi boleh dibilang kita jadi role model. Musik tuh abstrak sih, banyak yang sama gitu, akhirnya sama orang atau orang sama kita gitu. Tapi selama nggak jiplak, selama nggak mengikuti kita, ya nggak apa-apa.